Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas satu kasus yang berasal dari kota Ngawi. Tentang seorang perempuan tega menghilangkan nyawa suaminya sendiri di saat sang suami sedang tertidur pulas. Prahara rumah tangga ini seakan tidak ada solusi yang mengakibatkan istrinya tega melakukan perbuatan seperti itu. Permasalahan apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah tangga. Pasangan suami istri Ahmad Romdan berusia 45 tahun dan Anis Puji Lestari berusia 35 tahun. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai satu orang anak yang duduk di bangku SMP, bertempat tinggal di Desa Sirigan Paron, Kabupaten Ngawi. Kehidupan rumah tangga pasangan itu pun berjalan baik dan harmonis. Bahkan tidak pernah terdengar adanya keributan di antara mereka. Ahmad menghidupi rumah tangganya dengan bekerja sebagai petani dan reparasi elektronik. Sementara Anis membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai instruktur senam. Bahkan sebelum dirinya berangkat bekerja, Anis selalu mencari rumput untuk pakan ternaknya. Setelah itu pun dia membersihkan kandang lalu pergi bekerja. Aktivitas rutin itulah yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keduanya mencapai usia 15 tahun pernikahan, di mana keluarga mereka pun mendapatkan ujian yang sangat berat, yakni pada tahun 2018, Ahmad sang suami jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa bekerja, sehingga perekonomian pun bertumpu pada Anis sang istri. Pada awalnya kondisi itu pun masih dijalaninya dengan baik-baik saja. Namun di saat memasuki tahun 2019, kedua orang tua dari suaminya meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Dari sanalah terungkap fakta jika Anis memiliki hutang sebesar 40 juta rupiah ke aplikasi pinjol. Anis berdalih jika hutang-hutang itu untuk keperluan selamatan meninggalnya dari kedua orang tua sang suami. Hingga akhirnya keributan rumah tangga itu pun Ahmad sang suami menjatuhkan talak kepada Anis. Meskipun mereka belum resmi bercerai melalui pengadilan, namun sudah sah keduanya bercerai dari sisi agama. Perceraian itu pun pihak keluarga sangat menyayangkan, lantaran menilai selama ini Anis merupakan sosok wanita dan istri yang baik, yang telah mendampingi sang suami selama 15 tahun. Akhirnya, usaha keluarga mendamaikan keduanya pun berhasil. Anis dan suaminya dinikahkan lagi secara agama. Anis yang mengetahui suaminya sedang sakit, dia pun mulai pontang-panting bekerja demi bisa menghidupi keluarga dan membayar hutang-hutangnya tersebut. Namun meskipun Anis sudah berusaha bekerja, hutang-hutang itu pun tidak bisa ditutupi olehnya. Hingga jatuh tempo pembayaran pun akhirnya tiba. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Anis menuntut suaminya yang sedang sakit untuk membantunya membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo itu. Namun apa daya, suaminya yang sedang sakit itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Anis terus mendesak, terjadilah keributan di antara keduanya. Ternyata di balik keributan itu, Anis masih menyimpan amarah yang besar kepada suaminya yang tidak bisa memberikan solusi atas pembayaran hutang. Pada keesokan harinya, jam 04.30, Anis mengambil palu yang terbuat dari kayu. Dia pun langsung menghampiri sang suami yang sedang tertidur di dalam kamarnya. Pada saat itulah Anis menghujamkan palu ke kepala suaminya yang sedang tidur sebanyak 4 kali. Setelah mendengkur keras, perlahan demi perlahan suaminya pun terdiam dan meninggal dunia. Anak Anis sempat mendengar dengkuran itu dan bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa ayah mendengkur sangat keras?" Anis pun menjawab, "Emang sudah menjadi kebiasaan ayah suka mendengkur." Anis pun bergegas ke belakang rumahnya untuk menguburkan baju, bantal, dan sprei yang banyak noda darah. Lalu palu dibuang ke dalam rimbunnya semak-semak. Setelah itu pun dirinya kembali ke dalam kamar. Saat dia melihat darah terus mengalir, Anis pun mulai bersandiwara untuk menutupi kejahatannya.
Anis pun segera menelpon Purwanto yang merupakan saudara dari sang suami, memintanya untuk segera datang ke rumah. Di saat Purwanto datang dan melihat Ahmad dalam kondisi berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kirinya, dan wajahnya pun dipenuhi dengan darah. Anis berdalih jika sang suami telah terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur di dinding kamar mandi. Kejadian itu pun mengundang warga serta kepala desa Sirigan yang bernama Suyanto datang ke lokasi. Setelah diamati tubuh korban, ternyata tidak ada pergerakan sama sekali, hingga disimpulkan jika Ahmad Romdan sudah meninggal dunia. Anis pun disarankan agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun Anis menolak dengan alasan nanti aibnya terbuka jika mereka pernah bercerai dan ketahuan memiliki hutang sebesar 40 juta rupiah. Dengan adanya penolakan itu pun, sehingga warga pun mempersiapkan diri untuk memandikan lalu memakamkan korban. Namun di saat tubuh Ahmad dimandikan, dari sanalah menguatkan kecurigaan dari warga lantaran mendapati darah yang terus mengalir dari pelipis mata dan adanya benjolan pada leher sebelah kiri. Banyak warga yang menduga jika luka tersebut bukan akibat terbentur tetapi karena luka sajam. Meskipun ada kecurigaan, tubuh Ahmad pun segera disemayamkan. Kejanggalan itu mengenai kondisi tubuh Ahmad pun menyebar luas dari mulut ke mulut warga sekitaran, hingga terdengarlah oleh pihak kepolisian. Lantaran banyak warga yang merasa curiga, akhirnya polisi pun memutuskan untuk datang menemui Anis. Di saat polisi bertemu dengan Anis, di sanalah polisi pun melihat ada keanehan dari keterangan yang diberikan oleh Anis. Sehingga polisi pun memanggil beberapa orang saksi untuk datang ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Dan polisi pun memutuskan untuk menggali ulang makam korban serta melakukan pemeriksaan demi mengetahui penyebab dari kematiannya. Selain itu, polisi pun bergerak cepat melakukan penggeledahan rumah untuk mencari barang bukti serta petunjuk apa yang telah terjadi pada kematian Ahmad Romdan. Usaha polisi pun berbuah hasil ketika polisi berhasil menemukan bantal, baju, dan spray yang telah dikuburkan oleh Anis sebelumnya di belakang rumahnya. Setelah itu, polisi pun kembali menemukan palu yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban, di mana di palu itu pun terdapat adanya noda darah. Namun, meskipun menemukan adanya sejumlah bukti, Anis masih tidak mau mengakui perbuatannya dan tetap bersikukuh jika sang suami terjatuh di kamar mandi. Sementara hasil otopsi ditemukanlah fakta jika kerangka bagian pelipis mata dalam kondisi pecah. Kerangka bagian belakang pun dalam kondisi retak yang mengakibatkan pecahnya selaput darah di otak, menyebabkan korban meninggal dunia. Dan menduga jika kondisi luka seperti itu akibat pukulan benda tumpul. Fakta tersebut sinkron dengan barang bukti palu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan. Sementara Anis sendiri masih menyangkal jika dirinya bukan pelaku pembunuhan. Tetapi kebohongannya pun tidak bisa berkutik saat anaknya sebagai saksi kunci memberikan kesaksian. Ternyata pada saat waktu subuh itu, sang anak ketika mendengar ayahnya mendengkur sangat keras, dia pun terbangun lalu mengintip dari balik pintu dan melihat Anis sang ibu sedang melayangkan palu ke kepala sang ayah. Setelah itu pun anaknya berpura-pura untuk mengambil wudhu dan menanyakan kondisi dari sang ayah. Anaknya pun kembali ke kamar yang bersebelahan dengan kamar sang ayah, sehingga anaknya mengetahui secara detail saat Anis membunuh lalu melucuti pakaian sang ayah dan bersandiwara. Dengan adanya pengakuan itu pun Anis tidak bisa berkutik dan dia pun mengakui perbuatannya sebagai pelaku pembunuhan kepada suaminya. Dari pengakuannya akhirnya diketahuilah jika motifnya adalah ekonomi, dikarenakan dirinya memiliki hutang yang sudah jatuh tempo. Sementara Anis menilai jika suaminya tidak peduli dengan kondisinya yang sedang terlilit hutang. Banyak dugaan selama ini jika Anis bergaya hidup hedon atau glamor. Namun hal itu pun dibantah oleh pihak keluarga korban. Jika kehidupan Anis bersama keluarga selama ini sangatlah sederhana.
Selain itu, keluarga pun mengetahui semenjak sang suami sakit, yang bekerja pontang-panting adalah pelaku Anis. Dan kesaksian Anis ini pun dibenarkan oleh pihak keluarga, di mana keluarga mengetahui jika hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis semenjak korban jatuh sakit dan terlilit hutang. Lantaran merasa putus asa tidak bisa melunasi hutang-hutangnya itu, membuat Anis meluapkan amarahnya yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan kepada sang suami. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Berdasarkan bukti yang diperoleh oleh polisi, Anis terjerat pasal 338 pembunuhan tidak berencana dengan ancaman vonis 15 tahun penjara. Guys, ada beberapa kasus, semua berakibat hutang pinjol, baik dalam penagihan atau bunga tinggi yang selalu berjalan, yang mengakibatkan banyak orang bukan tidak berniat bayar, namun merasa kebingungan uang yang dibayarkan hanya menutupi bunganya saja. Sebaiknya berpikir ulang kalau memang akan melakukan pinjaman hutang, apalagi hutang yang memiliki suku bunga tinggi. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?